Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 503 Saudara saling membunuh. Roh jahat, bagaimana kalau kau bekerja sama denganku? Tiba-tiba, tetua agung itu menatap roh jahat dan berkata, bekerja sama? Bagaimana caranya? Mendengar kata-kata itu, suara menakutkan juga keluar dari mulut roh jahat. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya jika kau melawannya satu lawan satu. Aku akan membantumu membunuhnya, tetapi kau menjamin jalan keluarku. Bagaimana? Tetua tertinggi itu tersenyum dingin dan berkata, haha, tentu saja itu bagus. Selama kau membantuku membunuh orang ini, aku pasti akan membebaskanmu. Aku sangat percaya pada kejujuran. Gagak gelombang, saat roh jahat itu tertawa terbahak-bahak, ia memperkuat serangannya terhadap leluhur tua dinasti itu. Kakak, apa yang kau katakan? Kau tidak hanya tidak membantuku, kau malah bekerja sama dengan roh jahat untuk membunuhku. Pada saat itu, leluhur tua itu benar-benar terkejut. Kau masih menganggapku sebagai kakakmu. Aku puluhan tahun lebih tua darimu, aku memiliki senioritas yang lebih tinggi darimu, dan bakatku juga tidak lebih lemah darimu, tetapi ayah berkonsentrasi membesarkanmu. Dia tidak hanya meningkatkan kultivasimu ke titik yang lebih tinggi dariku, dia bahkan mengangkatmu menjadi kaisar. Saat ini, kau juga leluhur lama dinastiku, dan aku, yang memiliki senioritas tertinggi, hanyalah sesepuh tertinggi yang tidak punya pendirian. Aku benci kamu. Aku benar-benar benci kamu. Aku benci kamu memanggilku, Big Brother, sepanjang hari dengan cara yang palsu, namun mengambil semua milikku. Hari ini, aku sudah menunggu sangat lama. Aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan membunuhmu sendiri. Pada saat itu, sesepuh tertinggi itu seperti menjadi gila. Wajahnya menyeramkan, dan dia sepenuhnya mengungkapkan niat membunuhnya. Pada saat yang sama, di dahinya, ia melepaskan karakter kerajaan yang keemasan dan berkilau. Jelas, ia juga menggunakan garis darah kerajaan khusus yang unik bagi dinasti Jiang, menyebabkan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Selanjutnya, sebuah bilah besar berwarna emas muncul di tangannya. Itu adalah sebuah persenjataan elit. Sebuah persenjataan elit yang dikuasai. Pada saat itu, aura tetua agung itu benar-benar berbeda, sudah mendekati level ke-9 dari alam surga. Boom tiba-tiba, sebuah ledakan bergema. Namun harus dikatakan bahwa leluhur lama dinasti itu benar-benar sangat kuat. Meskipun kakak laki-lakinya sendiri memegang persenjataan elit serta bergandengan tangan dengan roh jahat yang mengerikan yang mengarahkan serangannya ke arahnya, dia tetap tidak dirugikan. Sebaliknya, melawan dua orang sekaligus, dia menjadi semakin berani saat bertarung. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kau ikut campur, dengan kultivasimu yang hanya mencapai level 8 dari alam surga, itu tidak ada gunanya. Kau ingin membunuhku, tetapi hari ini, kau hanya akan dibunuh olehku. Leluhur tua itu mendengus dingin. Kekuatan tempurnya justru semakin kuat, dan dengan kekuatannya sendiri, ia terus menekan roh jahat dan tetua tertinggi itu kembali. Sangat kuat. Ada juga perbedaan kekuatan untuk kekuatan garis keturunan, dan garis keturunan leluhur tua ini jelas lebih unggul dari kakak laki-lakinya. Tidak heran saat itu, ayah mereka memilihnya untuk menjadi kaisar. Jika garis keturunan mereka dibahas, leluhur tua itu memang lebih unggul. Chu Feng saat ini sudah tiba di pintu keluar istana. Saat ia mencoba menghancurkan formasi roh berwarna biru, ia memperhatikan pertempuran di inti istana. Ia sudah bisa mengatakan bahwa bakat leluhur tua itu memang melampaui kakak laki-lakinya. Namun, meskipun Chu Feng juga seorang spiritualis dunia jubah biru, kekuatan formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia terkait dengan kultivasi mereka sendiri. Jadi, sungguh tidak mudah bagi Chu Feng untuk ingin menghancurkan formasi roh dalam waktu singkat. Demi mencegah terjadinya perubahan yang tidak terduga, Chu Feng hanya bisa menyerah menghancurkan seluruh formasi roh dan sebaliknya, berkonsentrasi pada satu titik karena selama retakan kecil bisa muncul, Chu Feng akan punya cara untuk mengirimkan berita untuk memanggil Raja Kera agar menyelamatkan dirinya. Namun tepat pada saat itu, di tengah-tengah istana, tiba-tiba terpancar cahaya yang menyilaukan. Saat menoleh ke belakang untuk melihat, sekuntum bunga teratai seukuran baskom, yang memancarkan cahaya ke segala arah, muncul di tangan tetua agung. Aura bunga teratai itu sangat mengerikan, beberapa kali lebih mengerikan daripada persenjataan elit. Namun, itu jelas bukan persenjataan elit. Itu lebih seperti harta karun berdaulat yang hanya bisa digunakan sekali. Bunga teratai cahaya emas. Kau benar-benar menggunakannya untuk menyerangku. Melihat bunga teratai berwarna emas, wajah leluhur tua itu juga berubah drastis. Dia buru-buru berhenti menyerang dan mundur. Pada saat yang sama, cahaya bersinar di telapak tangannya, dan pedang panjang berwarna merah tua muncul di telapak tangannya juga. Itu adalah persenjataan elit, dan juga persenjataan elit yang dikuasai. Menghadapi bunga teratai bercahaya emas, bahkan dia harus menghadapinya dengan serius. Bunga teratai cahaya emas ini adalah harta karun penguasa serangan.
Hanya ada satu di seluruh dinasti Jiang dan dapat membunuh siapapun di bawah alam penguasa bela diri. Pada tahun itu, ayah merasa berutang budi padaku karena ia memberikan posisi kaisar kepadamu, jadi ia menganugerahkan bunga teratai cahaya emas ini kepadaku untuk melindungi diriku sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa hari ini, aku akan menggunakan harta karun kedaulatan yang dia berikan kepadaku untuk membunuh putra yang paling dia sukai dan kagumi. Hahaha. Tiba-tiba, tetua agung itu tertawa keras, dan semakin keras dia tertawa, semakin menyeramkan tawanya. Saat dia tertawa keras, tatapan mata yang mengerikan muncul di mata roh jahat di dekatnya saat dia diam-diam berkata, manusia pengkhianat, saling membunuh. Namun, kalian berdua akan mati di tanganku. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi. Mati saja. Akhirnya, tetua agung menyerang. Bunga teratai bercahaya emas di tangannya tiba-tiba terlempar. Bunga teratai yang utuh langsung terfragmentasi, menjadi anak panah emas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan yang dahsyat, mereka melesat dengan dahsyat ke arah leluhur tua dinasti itu. Asteris wus wus wus. Perisai penutup surga naga merah. Melihat itu, pedang panjang di tangan leluhur tua itu melambai dan seekor naga besar benar-benar muncul. Tubuh naga besar itu menempati ruang di depannya dan membentuk perisai merah di sana, menghalangi beberapa cahaya keemasan. Kekuatan cahaya keemasan itu sangat kuat. Cahaya itu terjalin dengan perisai naga dan benar-benar membuat retakan muncul di atasnya akibat benturan tersebut. Namun pada akhirnya, cahaya itu tetap tidak dapat menembus penghalang perisai naga dan semuanya terhenti. Tidak ada gunanya. Kau terlalu meremehkanku. Meskipun bunga teratai cahaya emas ini sangat kuat, ayah telah mewariskan cara untuk menghancurkannya kepadaku. Pedang naga merah ini dilengkapi dengan serangan dan pertahanan, dan perisai penutup surga naga merah, ketika digunakan, dapat dengan tepat menghentikan bunga teratai cahaya emas milikmu. Leluhur tua dinasti itu berkata, sementara wajahnya dipenuhi dengan rasa puas diri. Haha, tentu saja aku tahu bahwa perisai penutup surga naga merah yang diwariskan ayah kepadamu dapat menghancurkan bunga teratai cahaya emas milikku. Jadi itulah sebabnya aku belum bergerak melawanmu sampai hari ini. Namun, meskipun kuat, perisai penutup surga naga merah milikmu memiliki kelebihan dan kekurangan. Perisai itu menghabiskan terlalu banyak tenaga. Itu adalah gerakan yang dapat melukai dirimu sendiri. Jangan menahannya dengan paksa. Saat ini, tubuhmu terluka di dalam dan kekuatanmu telah sangat berkurang. Kau telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurmu. Tetua tertinggi itu tersenyum dingin dan berkata, kau. Mendengar kata-kata itu, ekspresi leluhur tua itu langsung berubah drastis. Wajahnya yang tadinya kemerahan langsung berubah pucat pasi, tak berdarah. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya, dan dengan bunyi, puff, seteguk darah tua menyembur keluar, memercik ke seluruh pakaiannya. Dia jatuh tak berdaya ke tanah, dan auranya sudah menjadi sangat lemah. Roh jahat, apa yang kau tunggu? Energi sumbernya adalah milikmu. Tetua tertinggi berkata kepada roh jahat. Gagaga, terima kasih. Roh jahat itu tertawa terbahak-bahak dan tersenyum tipis. Ia menerkam leluhur tua itu, membuka mulutnya yang besar, dan benar-benar ingin menelannya sekaligus. Pedang pemecah langit naga merah. Namun, saat roh jahat itu mendekat, wajah leluhur tua itu tiba-tiba berubah lebih baik. Aura lemahnya benar-benar kembali ke kondisi puncaknya, dan bersamaan dengan itu, pedang pemecah langit naga merah di tangannya tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi cahaya keemasan yang panjangnya beberapa kaki, dan dengan semburan raungan naga, pedang itu langsung menembus roh jahat itu.